Dan kepada bapak semua yang hadir di sini, mohon maaf, saya sini emang ada niat kepingin sowan. Yang pertama, yang kedua mungkin saya kepingin sinergi dengan pihak RSB, juga minta dukungan dan supportnya sehingga saya nanti selaku RW 3 bisa sinergi juga dengan RW 4. Jadi juga mohon bantuannya kepada tim RSB juga bisa disosialisasikan kepada mungkin dorongan atau support ke RW 4-nya. Apa yang menjadi program saya nanti yang ada hubungannya dengan RW 4 mungkin bisa diringankan. Itu harapan kami seperti itu. Kalau masalah program ada 5 titik yang saya anggap berat, tapi nggak berat kalau kita kerjasama sama. Ya. Kalau saya sendiri sudah tidak mampu, tapi kalau kita saling bekerja sama, saling mensupport dan saling mendukung, insya Allah semua itu akan tercapai. Ya mungkin itu harapan kami, Pak. Sekali lagi saya juga sangat bangga pada malam hari ini. Saya beserta dengan ketua RT saya begitu meriah disambut dengan situasi tempat walaupun sederhana tapi senang, ketoknya menyenangkan gitu loh. Jadi kedepannya monggo kita saling mengisi, saling memberi, saling menginfokan untuk hal-hal kebaikan. Gitu Pak ya? Ya mungkin ini Pak yang sekedar yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Reng-rengan sudah ada. Oh, sudah. Tinggal nanti penempatan di sini. Tapi gambaran sudah ada. Insya Allah apa yang disampaikan Pak Nur tadi, ya seperti itulah. Jadi sebelum saya melangkah ternyata jenengan sudah paham. Ya, memang sama tuh. Tinggal penempatan saja. Antisipasi untuk yang tadi disampaikan Pak Nur. Ya beberapa orang yang akan membosi nanti. Saya sebelum melangkah pun saya juga koordinasi dengan tim, Pak. Saya selalu pasti ada salah. Iya, apa ya ini tadi ternyata memang masukan itu saya ambil segi positifnya, segi negatifnya jadi pikir ada segi positifnya kita ambil. Kita berbuat baik itu pasti diikuti oleh yang godaan-godaan. Ya, pasti. Jadi kita disuruh jalan lurus, tapi ono sing menengok. Ya ibaratkan kita nandur padi loh, Pak. Tumbuh rumput, padahal rumput tidak pernah ditanduri ya. Pasti seperti itu. Jadi butuh kesabaran jaringan Pak RW. Siap. Kesabaran, ya, ketabahan. Karena yang dilapor ke RW itu bukan yang baik-baik, pasti yang nggak enak lah. Yang baik-baik nggak mungkin dilaporkan ya. Mungkin dari Pak Ketua RT saya mau menyampaikan sesuatu. Monggo Pak RT. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim saya, salah satunya Pak RT. Beliau yang mendukung saya, beliau juga yang memberi meyakinkan bahwa insya Allah ke depan nanti akan ada perubahan. Amin. Jadi monggo Pak RT mungkin ada sesuatu yang disampaikan kepada relawan sosial bersama ini. Mumpung ini lagi banyak tokoh-tokoh kita, saudara-saudara kita yang bisa nanti mensupport gambaran ke depannya untuk kita. Monggo Pak RT. Boleh melok ngomong. Oh iya, aduh. Itu warga sampeannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak RW telah memberikan waktu sedikit pada saya. Saya nggak banyak panjang lebar, dengan ingin menyampaikan aja. Intinya untuk ke depan yang saya dengar dari seluruh RT di RW 3 mulai RT 1 sampai 14, intinya inginnya perubahan untuk RW yang baru ini. Makanya dengan saya kemarin sempat dari RT 1 sampai 14 cari info-info itu, intinya cuma satu, ini inginnya perubahan di RW baru. Jadi tolong untuk program-program depan yang selama ini dipegang RW lama yang enggak jalan ataupun yang belum disentuh, dengan ke RW baru ini kita semua RT dari RT 1 sampai 14 bisa mendukung untuk berjalannya RW baru. Dan juga terima kasih sudah mau silaturahmi ke
pupuk RSP. Mungkin dengan itu nanti berjalannya RW baru ini bisa lebih lancar. Amin. Dan yang kedua, mohon cepat disosialisasikan untuk masalah kepengurusan. Jadi nanti waktu serah terima sudah bisa clear siapa-siapa yang jadi pengurus. Mungkin itu saja Pak RW yang bisa saya sampaikan. Yang intinya kita dari RT 1 sampai 14 siap mendukung untuk kinerja RW baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah mendapatkan reng-rengan siapa-siapa yang akan menjadi pengurus kami nanti, dan itu pun nggak sembarangan lah, setelahnya tetap saya koordinasikan dengan tim kira-kira siapa-siapa yang bisa diajak kerjasama dan ada kepedulian untuk RW 3, RW 4 khususnya untuk PCI. Mudah-mudahan ke depan nanti sinergi RW 3, RW 4, seluruh RT dari RW 3 dan seluruh RT dari RW 4 nanti bisa menyambung ke Betiting 1 ke pihak desa. Gimana caranya supaya pihak desa itu ada sedikit memantau di pihak perumahan. Jadi nggak cuma melihat di desanya tok, tapi kita sebagai warga desa Betiting juga paling enggak walaupun persentasenya kecil tetap mau sowan ke BCI. Harapan kami nanti bisa bekerjasama dengan RW 4 itu seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kami dari pihak SB, RW 3, RW 4 akan diijabah oleh Yang Kuasa. Amin. Mungkin itu Pak RT, matur nuwun sebelumnya. Monggo saya kembalikan kepada Pak Penasihat Pak Nur. Saya kira sudah, terima kasih banyak ya. Cuma saran saya, jadi mohon dikaji benar, diteliti orang-orang yang mendampingi jenengan. Siap. Jangan sampai ada orang musuh dalam selimut, terus nyambut gaya enak jenengan terus digembosi. Oleh karena itu pilihlah orang-orang yang nawa itunya itu sukarela kerja, bukan mencari sesuatu. Jadi dia bekerja untuk kemajuan PCI. Jadi kayak kami ini tidak mengharapkan apa-apa. Tenaga, pikiran kita korbankan untuk kepentingan sesama. Begitunya jenengan Pak, jangan sampai nanti pengurusnya itu ada like and dislike, suka dan tidak suka terhadap RSPK, mungkin terhadap RW 4. Jadi benar-benar stafnya itu niati ibadah. Mintalah pendapat teman-teman, cocok enggak, supaya 3 tahun ke depan itu sukses. Amin. Dan insya Allah RSPK itu kami ini apa kata ketua, apa kata koordinator, siap. Jadi mungkin saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk bekal Pak Yus atau Pak RW, Pak RT 2 yang berkehendak ada di sini, saya ingin informasikan biar agak bulat informasi yang diterima. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Koordinator maupun Bapak Penasihat maupun yang lain selayang pandang. Pada intinya kita ini di RSB benar sosial. Terus sumber dananya dari mana kok sampai bisa beli mobil? Ya itu sudah. Memang orangnya sudah cara kerjanya apa adanya. Tidak ada apanya. Jadi kita apa adanya. Jadi nggak ada pamrih saya beli situ nanti oleh hasil gini, enggak. Apa adanya. Kalau yang lain itu masih ada apanya. Kiranya hitung-hitungannya lah. Di sini sudah los, bener-bener los. Sumber dananya ya dari anggota ini.
itu donasi tetap tapi tidak mengikat. Katakanlah Januari 2024 ini Pak Heri Nuryanto donasi 50.000 karena situasi dan kondisi, karena penghasilannya nggak sama Pak, wajib tapi tidak mengikat. Karena kalau disamakan nggak mungkin, malah pengalaman saya berbagai organisasi malah justru nggak jadi. Jadi bisa 1 tahun itu ada yang 2 kali, ada yang 12 kali, ada yang 24, tergantung kondisi masing-masing keluarga. Terus kegiatannya kurang lebih ada 12. Inventarisnya kita sudah punya mobil 4, ambulan 2, pickup 1, yang satunya mobil sehat. Terus kegiatannya ada 12 item. Yang pertama santunan yatim, santunan yang sakit ada 2. Yang sakit biasanya opname ke rumah sakit. Yang kedua sakit berkepanjangan atau menaun, biasanya kelompok setro, Pak Muin RT 3, Pak RT dan sebagainya, RT 7 banyak, itu selalu kita santuni. Dan kaum duafa itu juga kita santuni. Dana yang ada itu kita transferkan ke situ. Terus untuk operasional ambulan itu pelayanannya ada 2, yang sekiranya gak iso lungguh bisa pakai mobil sehat, kontrol ringan-ringan, yang sekiranya berat pakai mobil ambulan. Berikutnya juga ada santunan, itu kegiatan apabila ada orang meninggal itu kita kasih 7 dus awalnya. 7 dus itu asumsinya tahlilan 7 hari. Akhirnya Pak Huda ikut anggota RSB. Pak Huda itu kepada anggotanya, delok entah wong RSB kukluke gak putih, sarunge gak putih, klambine gak putih, enak wong ninggal lho disantuni. Danamu akeh kok kowe gak. Akhirnya sekarang masjid juga dari sosial juga memberi 5 dus, jadi RSB dengan satu warga yang meninggal itu santunannya sekarang ada 2. Yang mengawali embrionya itu RSB 7 dus, karena Thoriqul Huda ngasih 5 dus, kita mengurangi 2 dus karena sudah ada 2 sumber. Kalau waktu belum ada sumber itu langsung 7 dus. Asumsinya tahlilan 7 malam biar membantu. Setiap ada orang meninggal yang tiada PCI, setiap ada yang sakit juga kita santuni. Yang tadi sakit bukan batuk, pilek panas, yang sekiranya pantas untuk kita santuni, parameternya fleksibel, kondisional, terutama apalagi yang tidak mampu itu sudah wajib. Berapapun jumlahnya kita sesuaikan dengan kondisi keuangan. Sama yang sakit berkepanjangan dan menaun. Terus yang ketiga acara DPI, dampak perubahan iklim, bencana alam, kebanjiran, kita juga nasi kotak sudah kita nyalurkan, tapi tidak kita drop di balai desa. Biasanya langsung kita bagikan secara langsung, membaginya biasanya malam, di atas jam 7 malam. Karena pengalaman yang numpuk, kita terjun ke lapangan Pak, sego numpuk Pak, kadang-kadang dibuat Pak. Karena begitu banyaknya malah di sana dibuat. Tapi kalau kita memberikannya waktu malam, itu dipakai, termakan, karena malam disalurkan kepada langsung yang misalnya di banjir, di situ ada 1 meter, ya pakai sampan kemarin itu. Pokoknya mencari celah-celah yang tidak kayak balik besok begitu kan. Kita belajar dulu, kita suruh. Itulah salah satu kegiatan Pak Gi. Kita di sosial, terus perawatan fasilitas umum, terutama yang bisa kita cover sekarang makam saja, karena di sana yang sangat lempah dari lembaga formal. Kalau yang lain masih terpadu. Itu pun kita masih ada ewo pakai ewo. Dikatakan RSB itu menguasai makam kok dikuasai. Karena keprihatinan kita, kondisi makam itu tidak hanya membangun saja, merawatnya, belajar dari yang kemarin, apalagi lampu-lampu. Alhamdulillah Tuhan itu kita tidak bisa memerlukan dana donasi. Cukup yang di kotak amal yang di makam itu sudah cukup untuk operasional situ, untuk beli lampu, beli bensin, untuk beli air itu sudah cukup. Karena semakin kita bersih di sana, sinergi otomatis kotak ya ono isine. Nek kono kayak makame gak terawat ya kotak mungkin gak gelem isi Pak. Dan alhamdulillah keadaan makam kita belum sempurna. Tadi Pak Udin sudah bilang seperti itu, alhamdulillah. Nanti RSB juga siap mendukung, karena sudah dari awal kita sudah mau bentuk seperti itu.
karena kita bukan lembaga formal, nanti takut salah paham sama orang. Lapo RSB kok melok-melok ngatur makam gini. Padahal sudah saya planning ada 50 meter pertama dari timur, di situ ada buku gedenya. Suatu saat nanti cucunya mencari makamnya di 50 meter pertama, 50 meter kedua. Bahkan sudah ada masukan bentuknya nanti rumputnya rumput Jepang kayak sudah ada. Cuma saya nggak berani bertindak. Cuma saat ini agak berani, ada masukan melihat kondisi makam kemarin becek, nyembong. Ini sudah ada masuk ke saya mau nyumbang sertu. Nanti diikhlaskan. Cuma kelemahannya sebetulnya murah sertu itu Pak. Truk cuma 500.000. Kelemahannya kita tidak bisa langsung sana kalau pakai truk. Harus di cor-coran pertama itu perlu tenaga. Apakah nanti pick up dan sebagainya. Ini belum saya karena RW-nya masih baru. Saya belum, cuma ada Pak Heri aku siap nyumbang juga warga RT 2 karena sudah saya lapori terus. Jadi orang-orang yang potensi itu saya senggoli untuk terutama makam Pak ini yang perawatan di RW itu yang lemah di sana. Yang di depan akhir-akhir ini lampu juga nggak terawat lagi. Itu terus terang Pak Udin, Pak Yus, itu bukan TPT yang bangun dulu, nanti TPT-nya tolong dipikirkan. Waktu ke RW-an Pak Israfil, saya seksi seni dan budaya. Saya ini bermimpi berpuluh-puluh tahun, pintu masuk rumah tuh lampu kok siji loro telu yang sebelah timur itu. Nah, terus saya melihat di situ ada dana masuk portal. Iki mesti biar RW telu RW papat tiga iso rukun. Dijak musyawarah mesti angel. Akhirnya saya pakai teori memulai dari akhir. Tak rombak, tak pasang lampu. Itu aja baru rapat silahkan. Itu lampu yang di depan bukan TPT, itu tiangnya mohon maaf. Saya triknya saya sumbang lampu, saya sumbang tiang. Andaikan saya ada RSP waktu itu, lampunya bisa jadi 24, bisa nyampe ke Mutiara Biru. Karena beli pesen di Balung Panggang hanya terbatas sampai ke Pak Makdi. Akhirnya kurang, saya lihat di perempatan itu masih peteng. Karena yang ke timur sama yang ke selatan itu warga banyak yang ke selatan Pak. Akhirnya nambah satu titik di timurnya galangan itu. Jadi itu yang merombak cikal bakalnya RSB lah intinya. Yang merombak lampu. Nah ini sekarang perawatannya juga lemah. Nanti minta tolong TPT itu apa masih tetap diadakan. Apakah di Serani RW di Badlo dan sebagainya. Saya membaca waktu ada itu dana masuk di situ itu mesti repet. Tak terobos lampu tak terobos lampu akhirnya terjadilah yang di barat itu. Nah perawatan ini tetap lemah, memang itu outdoor Pak. Seperti di makam itu sering mati juga Pak, krodit itu karena memang outdoor. Kecuali kalau memang sudah diganti dibelikan yang mahal sekalian. Sekarang mungkin RT 1 programnya RT 1 RW 3 yang di depannya Pak RT Pak Samuri itu terang sekali, mungkin seperti itu nanti kita ganti lebih bagus. Dananya ada aja Pak, dananya ada. Jadi yang di depan itu minta tolong nanti memasukkan aja TPT-nya orang-orang yang benar punya visioner, yang seperti yang singgung saya tadi, dia bekerja ada apanya, jadi bukan apa adanya. Jadi sekiranya ada apanya kena dihitung itu sebagainya. Jangan orang yang seperti itu, yang benar-benar memanfaatkan, memikirkan itu. Itu aja Pak, gambaran dari saya, tambahan. Yang intinya RSB itu seperti itu, murni sosial, kegiatannya seperti itu. Dan terus terang, dana yang masuk ke PC ini bukan hanya anggota ini. Anggota kita yang karena memang sekarang ada online Pak. Jadi orang-orang Pemda, orang Malang itu dana masuk ke sini Pak. Yang jadi untuk siapa? Ya tadi untuk nyantuni tadi. Kita nggak mau ketempatan uang itu, kita harus amanah namanya yayasan. Coba dong. Dana dari luar bukan hanya anggota. Anggota ya memang sudah ikhlas gemblenganin yang makam Pak 6 bulan Pak. Didrill di sana. Jiwane kuat Pak RSB. Gak goyang Pak. Tes-tesane coba zaman Covid. Lah iki lho Pak ini. Ki ambek bojone Pak sepeda motor. Mbokmu awake dhewe omahe kene lho besok. Ini Pak. Seri. Iya Pakmu, iki orang Madura. Di Jawa nih kok. Bojone iki dijak, saiki enak mbokmu. Calon omahe awake dhewe besok nek kene iki. Iya Pak. Mas. Iki sing dancuk iki Pak. Iki sing dancuk jajal dandani makam non stop Pak.
coba awan bengi sing ngelasman. Wah ya wong-wong iki Pak. Di tempat inilah Pak, bener-bener pemikiran ekstrim yang sifatnya positif ya dari tempat ini. Sekarang punya kantor baru coba untuk anak yang nggak tahu nanti tergantung anak cucu ada nanti digawe tempat anak yatim piatu bisa Pak karena sudah nama yayasan Pak. Nanti lembaga-lembaga kantor-kantor pemerintah karena ada sumbangannya kemana yayasan ada karena punya kantor sendiri. Apakah sebelumnya ada Pak Kutan biar tapi belum punya yayasan Pak, punya pribadi anggota RSB simpati dengan RSB gon-gonen omahe akeh Pak. Tapi ada gak terima Pak, gak iso bangun, gak iso akhirnya sekarang beli 250 juta yang ini sudah 50% dana masuk ini kita terus cari terus banyak. Jadi yang cermelor ke pasar itu Masya Allah Pak, cermelor pertigaan itu sampai ke barat sudah bersahabat dengan RSB. Dia itu marah-marah Pak dijalui sumbangan Pak. Marah-marahnya bukan negatif Pak. Lek enek opo-opo lho aku tarik ono ngene kabar ono. Sampai gitu Pak. Awalnya dari makam itu Pak. Neng pasar wong sing gede-gede ditarik Pak. Wah ngene iki lho aku seneng. Lek ono nek opo program tuku ambulan yo digerak ke jalan lagi. Situ banyak orang cermelor, orang cermek itu udah familiar Pak. Orang ngabetan menggunakan ambulans karena udah tahu Pak. Malah yang PCI mohon maaf kita sudah ya seperti itu Pak. Kayak dukun itu Pak. Tonggone kadang-kadang nggak percaya tuh Pak. Wis iso kok waduh. Wah, sakti ini. Tonggone kadang-kadang enggak. Itu Pak Selayang Padang perjuangan RSB seperti itu. Dan terutama dananya itu enggak dari dalam tok, dari luar 50-50 Pak. Baik dari makam atau apapun. Yang malah penggunaannya 60% sampai 80% ya orang PCI. Yang luar ya ada tapi enggak seberapa. Itu aja, terima kasih. Mohon maaf barangkali penyampaiannya kurang berkenan kata-kata dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kita sudah dengan bersama dari koordinator dan ketua. Ini Pak RW gambaran pertandingan untuk apa yang disampaikan oleh Pak Heri, Pak Koordinator tadi itu benar-benar ingin membantu kegiatannya. Jadi sinergi bersama untuk kemajuannya PCI, tidak ada yang lain. Jadi istilahnya itu meringankan tugas penjenengan Pak, meringankan insya Allah. Apalagi kalau penjenengan nanti bisa mengajak RW 4 untuk kerjasama untuk kemajuan PCI. Contoh kemarin ngecor di masjid RSB kan biasa ngecor kayak kotaan itu Pak, nggak pakai tenaga lain, RSB loh cukup ngecor di lori masjid di kamar mandi tadi. Monggo Pak. Tapi ya serak emang ya Monggo. ganti Monggo Pak. Monggo. Matur nuwun Pak penasihat, saya boleh nambah lagi Pak ya. Monggo. nggak Apa yang disampaikan oleh Pak R tadi memang saya juga sangat salut dan sangat berterima kasih mewakili seluruh warga PCI RW 3 pada khususnya karena sini saya juga tamu. Soal masalah kerja yang jelas pasti Pak harus sinergi dengan RW 4. Karena contohlah untuk makam itu bukan untuk RW 3 juga bukan untuk RW 4 tapi untuk kita bersama. Jadi secara teknis memang kita harus kerjasama dengan RW 4. Gimana caranya untuk program itu tadi itu bisa berjalan. Kita juga nggak mungkin cari menang sendiri. Kata Pak Heri tadi, apa adanya, bukan ono apa lah. Bukan itu ya ya. Iya, bukan ada apanya, tapi benar-benar kita bekerja demi sosial lah. Yang disampaikan oleh Pak Koordinator tadi, kita murni sosial. Insya Allah nanti kami akan berusaha seperti itu. Dan terima kasih banyak kepada
saudara sini yang kumpul di sini memberikan support, juga memberikan harapan gimana caranya PCI bisa lebih baik daripada yang kemarin. Terus berikutnya Pak, masalah tadi yang menjadikan salah satu proyek saya Pak ya. Sebenarnya masalah makam Pak, itu sudah terprogram di eranya Pak Israfil, tapi sampai dengan hari ini juga masih belum terrealisasi. Mudah-mudahan nanti kedepannya saya yang pegang ini bisa terrealisasi Pak. Saya punya harapan memang di makam itu ada pengelola, terutama juru kunci, agar beliau nanti bisa membangun barisan, merapikan gimana caranya makam itu bisa kelihatan rapi, terus ada jalan, ada penerangan dan lain-lain. Itu memang harus terbentuk juru kunci Pak ya. Kalau nggak ada yang mengatur, hanya sebatas perintah dari warga yang kesusahan, penggali kubur itu cari yang enak. Kalau yang saya nilai itu mana yang gampang, mana yang nggak susah ya, asal naruh gitu loh. Jadi kalau dilihat dari jauh sepertinya itu kurang rapi, nggak kayak di contoh lah di mana makam Bapak di Jawa Jerawat itu seneng melihatnya Pak, rapi gitu, rumputnya hijau, terus jalan tengah itu ada, samping ada. Itu harapan kami seperti itu Pak. Gimana caranya justru itu kami juga ajak kerjasama dengan Pemimpa. Ya mudah-mudahan lah mohon dukungannya kepada tim LSP ini supaya proyek saya nanti itu bisa berjalan dengan baik. RSPK itu kita sudah punya juru kunci ya, Mbak Indratno ya, sudah maksimal. Itu aset EPC. Gitu Pak ya. Itu ke EPCI bukan punya saya. Pertanyaannya itu tempatnya di mana? Karena apa? Ada alat atau ada barang, kalau nggak ada tempat nanti akan gampang rusak, gampang punah, bahkan gampang rapuh. Ini yang perlu dipikirkan. Kalau memang ada tempat, enak wes. Ini loh tempatnya fasilitas RW 3 RW 4. Nah ini perlu dipikirkan ya. Monggo, saya juga butuh saran, butuh minta bantuan pemikirannya. Kira-kira di mana letak yang paling pas, yang paling aman dan yang paling dijangkau oleh masyarakat? Kira-kira monggo, mungkin ada saran. Kalau memang tadi Pak Kurnianto sudah menyampaikan itu kayak PCI, secara otomatis RW 3 RW 4 bertanggung jawab Pak. Nah itu saya juga mohon arahan untuk di tempat yang paling pas, yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan juga mudah dirawat atau dipantau oleh seluruh warga, terutama pengurus di dalamnya itu. Mungkin itu Pak, saya mohon saran. Kalau memang tadi disampaikan itu TPCI bukan TRSP, jadi saya juga bertanggung jawab Pak. Nanti kedepannya saya juga bertanggung jawab. Monggo. Terima kasih. Mungkin pertama saya sebagai cerita dulu yang terkait dengan video Monggo, ini Pak. Ini viral loh Pak, ini saya still viral Pak. Saya juga lupa. Awalnya Pak Nur yang cerita. Jadi begini, memang saya dengan Pak Anar itu secara spontanitas beliau video saya jawab oke, siap. Ternyata begitu di syuting video itu disebarkan RSP cuma RSP. RSPK. Bocor Pak. Iya bocor. Memang sengaja. Sengaja. Memang kita itu sengaja. Sengaja memang. Jadi seperti itu Pak. Oleh karena itu, karena kita sudah video itu, banyak yang konfirmasi ke saya Pak Udi. Japri. Ya Japri ya tanya langsung. Semua takmirku insya Allah siapa kami dukung Pak. Ini ya enggak jawab iya, enggak jawab tidak. Ini gue itu adalah itu Pak. Jadi kalau terkait uang apa itu enggak. Itu Tapi bahasanya ada di belakang Pak. Masalah dana keuangan saya siap backup di belakang. Ada bahasa itu. Ini tambahan Itu yang rencananya. menjadi viral Pak. Bukan soal sampai maju ke RW enggak. Ada suara di belakang itu berbau politik uang. Masalah Enak bayi. Bukannya Pak. enggak. Bukan, ya tetap di video itu Di Pak. video itu dalam video. Didengar oleh saya tuh lihatin.
Waduh, itu Masih ada videonya, Pak? Saya juga sudah diupload. Ya ini kalau waktu itu kan memang spontanitas. Artinya pada saat itu kan gencar-gencarnya mau nyalon lurah. Kalau RW nanti yang jadi Pak Nur, saya mau dijadikan ke lurah. Dan masalah keuangan nanti, ya itu tadi bukan RW loh ya itu. Keuangan nanti Pak Mau Selamat siap, habis itu Pak Nur siap, itu bukan RW. Oh, Bukan RW, itu cuma hanya satu rangkaian, tapi bisa Pak Nur sebagai RW-nya, saya mau dinaikkan jadi lurah. Nah, saya bilang, wah ini keuangan bagaimana? Baru nanti siap ya, uangnya siap, saya di belakang nanti mau backup. Nah, Pak Selamat juga. Untuk Iya, lurah. tapi bahasa depannya kan RW namanya Pak. Iya. Sehingga penangkapan orang-orang yang melihat Itu begini. sebenarnya hanya strategi ini benar Saya paham. untuk apa? Benar. Untuk terapi orang-orang itu yang mau ngebu jadi RW maupun jadi lurah. Kalau saya paham Pak, di situ saya paham. Ternyata kan benar Jadi, kan? Strategi. Iya. Saya Di paham. sini begini. Cuma Bikinnya yang di sini. dipikirkan itu, RW kok berbau uang? Nah, itu viral. Saya sempat tegur, aku tahu kunci apa sih? Saya tahu sumbernya dan itu hanya apa ya? Ya hanya suara biasa lah, nggak ada di sana. Ternyata Abal-abal kok. Malah dijadikan kalau politik uang itu malah enak. Nanti orang kan uang. Makanya saya memerintah dengan kayak gaya saya ini karena saya mengeluarkan uang banyak. Iya, terapi. Bingung. Gimana? Yang ada itu minder. Artinya saya terima kasih atas dengan sebagai RW untuk melecut yang lainnya. Penghormatan bagi saya sebagai RSB dan saran saya, pesan saya tadi memang semua aset PCI sudah milik panjenengan, baik itu RW 3 maupun RW 4. Toh masalah nanti agenda program itu terserah panjenengan sama RW 4. Intinya berbuatlah baik untuk masyarakat maupun untuk PCI. Aset yang mana yang diperbaiki itu tergantung panjenengan. Saya hanya sebagai seorang relawan, ya, ada kegiatan, jenengan kan ngundangi saja, bahasanya saya ingin bantuan sama yayasan, bukan di dalam panjenengan. Itu ada inti, pisah dengan panjenengan. Intinya program ke depan nanti dengan koordinasinya dengan RW 4, bahasanya aset-aset mana yang perlu diperbaiki itu harus dikoordinasikan berdua. Saya di luarnya, Pak. Termasuk TPK juga di luar panjenengan untuk masalah kegiatan lainnya. Ini saya hanya sebagai di luar. Intinya mau mengerangkul lah bahasanya itu. Ini saya itu juga wargamu, bukan yayasannya. Warganya tetapi punya wadah yayasan. Ya sudah terbentuk anggota segitu banyaknya. Kenapa kok tidak dimanfaatkan juga orang PCI dan bahkan juga mempunyai hak aset PCI. Tidak ada salahnya kalau kita merangkul ini juga orang warga kita untuk memperbaiki aset PCI. Itu aja intinya itu. Nah ini harapan saya nanti jenengan dengan RW 4, monggo program itu secara panjenengan masalah tadi tempat penyimpanan dan sebagainya juga dibicarakan berdua. Kalau untuk sementara dalam jangka 1 tahun kita padanya dulu, yang penting berjalan sesuai dengan koridor panjenengan dengan RW 4 itu saja. Kalau masalah RSB hilangkan dulu, nggak usah jenengan rangkul RSB nggak usah, jangan. Koordinasi dulu dengan RW 34 itu aja dulu. Kita hanya di luar dari panjenengan. Bahwa saya itu warga biasa, cuma punya wadah sendiri gitu aja. Kita wadah berbadan hukum, jadi sah Di sosial. di bidang Iya. Insya Allah kalau jenengan nanti ada program kegiatan sifatnya bersama-sama dari rekan-rekan SB juga akan pasti akan membantu. Insya Allah akan bantu. Apa yang jenengan programkan dengan minta dukungan, rasa dukung semuanya. Insya Allah dari teman-teman RSB itu ringan tangan. Yang penting RW 4 yang menyetujui sama-sama. Jangan sampai nanti program jenengan baik kemudian RW 4 nggak setuju, tapi terjalan. Jangan sampai di Lubus ini belum diserahkan gara-gara itu nanti ada pasti kalian akan ini akan kendor. Jangan sampai kapan akan diserahkan, sampai warga kita habis misalkan ke makam. Juga salah satu poin. Nah, Poin kalian yang kayak gitu Pak. Kalau kita akan menyerah, sampai kapan Pak kita diserahkan? Apakah nanti nggak boleh habis warga kita? Lewat mana kalau ini nggak ada merawat contoh dalam makam? Itu yang kelihatan ya Pak. Aset yang lainnya seperti disampaikan Pak Eri, Pak Nur, masuk lampu, masuk apa sih got-got itu, siapa yang bertanggung jawab? Seharusnya kan TBT. Sekarang mana ada yang bertanggung jawab? Nggak ada. Lapangan TPQ Jadi SB tidak ada Pak, tidak ada bahasa menguasa itu tidak ada. Seharusnya orang berpikir positif thinking ya Pak ya. Terima kasih dengan adanya aset yang dirawat orang lain, bukan anggota atau bukan pengurus RW. Terima kasih. Kita nyari relawan sebenarnya relawan. Kita bergerak pun nggak apa-apa. Itu
itu. Hanya karena kemauan saja merasa memiliki, peduli dengan adanya ACPC itu siapa yang mau merawat itu aja. Maka sekarang dengan beredar panjenengan nanti sebagai RW, harapan saya serahkan panjenengan semua ACPC. Saya di luar panjenengan. Kalau panjenengan meminta bantuan dan dukungan, insya Allah kami siap untuk mendukung, untuk membantu itu aja. Satu masukan Pak Udin, cuma ini ekstrim, sebetulnya saya sudah tua. Saya ini sejak awal masuk di sini lampu ngarep is gol. Di RT saya barengnya kelasnya bagus, sudah saya golkan. Ini yang disekup RW ini individu ya, tapi untuk kepentingan semua. Saya ini karena ini fasumnya sudah diserahkan, ingin punya panggung permanen. Panggung permanen di selatannya masjid itu. Jadi gak nyewa, ada kegiatan sholawatan, agustusan, apapun enak. Nanti dana sewanya itu sementara nanti dimasukkan ke dana pembangunan. Dibuat permanen. Ini inspirasinya di Ponorogo itu ada festival Riok. Di sana alun-alunnya 2 alun-alun, Pak. Lebar sekali. Panggungnya panggung permanen model Perancis, Pak. Nah, saya terbayang oleh itu di miniatur dibuat di PCI, wis gak nyewa-nyewa perop. Di bawahnya nanti dibuat sedemikian rupa ketinggiannya, kursi, andaikan RW itu punya perop, tinggal masukkan di dalamnya. Panggungnya gak usah nyewa, sudah. Bagaimana bentuknya nanti tergantung anggaran. Daripada, mohon maaf, RW itu saya lihat kan mengumpulkan geden-gedenan kas, ada yang tipikalnya seperti itu, nanti digunakan rekreasi. Jadi nggak bermanfaat dong. Jadi ini yang belum saya go. Jadi nanti ada peringatan apapun di PCI baik RW 3 RW 4 menggunakan, silahkan. Panggungnya permanen sudah, tinggal dekorasi sudah enak. Itu mimpi saya. Sebetulnya saya sudah nggak mau karena sudah tua. Andaikan saya masih muda mungkin saya perjuangkan itu. Karena saya ini lewat tangan Pak Udin barangkali. Asumsi saya itu yaitu tadi duit RW itu bagaimana, karakternya RW itu macam-macam, Pak. Kasih kok, jadi dia itu merasa bangga di akhir jabatan itu laporannya keuangannya gede, ono situ ada bentuknya macam-macam saya membaca. Jadi kita gunakan untuk tampilan anak-anak, panggung gembira, sholawat, itu gak nyewa teror. Syukur-syukur di situ ada kotak sonnya wis ning kono tambah enak, dan sebagainya. Itu mimpi saya nanti barangkali yang saya katakan tadi di eranya Pak Udin ini loh, pembangunan panggung permanen di RW-nya Pak ini nanti terbacanya memang 3 tahun 6 tahun yang akan datang baru kelihatan di situ punya ketinggalan kok enggak, ya itu di programnya yang ini fenomenal sama atau positif sama dengan RSB. Arpo piye-piye RSB berjuang di makam memudahkan melancar ini, Pak. Jadi selalu yang pertama embrio saya membabat lampu di depan seperti itu. Ini Pak Ayu sesi pembangun dengan saya bagaimana mendobrak gaya berem seperti itu habis ratusan juta, nyatanya juga seperti itu bisa. Panggung nanti tenaganya RSB itu enak, punya besi, punya semen, punya koral, jadi panggungnya tok no enak. Itu andaikan mau merealisasikan ini masukan ekstrim, memang style saya seperti ini, Pak. Cuma kadang-kadang saya ini nggak berani melontarkan, khawatir lah aneh-aneh macam-macam. Tapi ini bener-bener positif, Pak. Nanti sementara kalau RSB Solawatan sewanya panggung karena di situ sudah nggak nyewa, seakan-akan disewa panggung sementara untuk mengembalikan misalnya nanti selain dan nggak tahu lah nanti isi kas lah Pak ya. Isi kas dan sebagainya silahkan nanti. Dan nanti berkembang di situ kan gampang karena sudah cor-coran, settingannya konco-konco pada tukang las tuku wesik tok no. Son kerean ini dibuat walah sudah spektakuler. Itu aja masukan ekstrim Pak Udin. Barangkali Anda bisa merealisasikan nanti kalau RSB andaikan itu wilayahnya RSB bisa Pak. Beli kantor, beli mobil 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan membeli sesuatu bisa terjangkau. Karena ini skopnya RW, lembaga formal, saya cuma memberi masukan positifnya. Nanti insya Allah tenaganya siap Pak. Andaikan ngecor, estek lah Pak. Pertanyaannya gini Pak, tadi Pak Heri kan bilang fasum kita udah diserahkan. Aku nggak dengar Pak, memang sudah diserahkan. Yang itu sudah diserahkan. Yang mana Pak? Yang masjidnya itu ya. Berarti masjid dan lingkungan. Ya itu sudah satu titik. Itu toh. Ya. Untuk jalan-jalannya udah rapi belum Pak? Belum. Wedine developer ki ngene lho Pak. Lek diserahne ya ta.
Iku lek ditutup terke gak oleh mlebu, bani kena kompensasi gini-gini lho. Contohnya kecil kan ini Maya Republik sama Bis Media ini kerjasama dengan developer. Seandainya ini belum diserahkan, kita menolak Pak. Nggak boleh bisa karena ini sudah alasannya gitu. Makanya kalau alasannya belum diserahkan, ya harus enaknya. Makanya kita harus berani berjuang untuk mewujudkan barang untuk warga PCI itu. Ya, berani berjuang. Kalau menunggu penyerahan nggak akan ketemu-temu. Coba Pak, ini di RT saya benar-benar tiangnya Indigo Mbak, itu sudah saya semenjak di sini 30 tahun di situ. Itu merek ropos laporan baru seminggu dieksekusi. Diparani developer Pak, Parani Harsono. Tapi aku pas gak ono, kok gak izin gini-gini. Padahal itu nek Indigo wis kropos Pak arep ambruk. Terus aku bareng teko ngono si Pak Harsono gak ono, si ngono. Loh Pak Eri, ini belum diserahkan tuh Pak. Ada apa Mbak? Tadi ada sini katanya saya nggak izin. Nah, dia duwe laporan warga, track record oleh perintah surat tugas kon dandani. Ya, lu dianggap jari kudu izin coba. Ruwet kayak ngono. Tapi Bis Media RW3 kayak nolak. Nggak dipasang. Itu nggak ada rapat warga tahu-tahu. Itu kan dari developer, lurah, RW. Nah, duit 500. Kalau itu kan aneh. Penak gak nompo 500 daripada nyebel-nyebeli. Mari gak nompo 500 tapi cagake gak ono. Timbangannya nompo 500 di situ di RW3 kan orang lama Pak. Di situ udah ada Indigo. Cagak Indigo terus Maya Republik, Pos Media, cagak listrik. Jadi sak nggon iso 45 Pak. Ini Penuh Pak, ada depan ini rumah. tahu-tahu sudah terus matang. Nggak koordinasi Pak. Kasusnya sama sekali. Coba kalau seharusnya orang profesional ya dengan dari RW. Segala sesuatunya Lintutan. rapatkan dulu ke RT baru sosialisasi rapat keluarga. Itu yang bagus. Makanya RT Jangan telu, teman-teman ini punya developer terus diserahkan lah. makanya RW telu perubahan bener Pak. Harus berani. transparansi tapi punya hasil positifnya loh Pak. Ini mungkin apa? Tahu-tahu ke amplop kan Iya, deh. nah, Yang mau panggil makan dalam amplop. RT ini. Aku milih kok kok teh ya ini. Semua iya. Tak bangun dulu. Dulu Maya Republik juga gitu Pak. Ini Pak RT juga cerita. Loh kok gitu caranya nggak koordinasi? Nah, itu salah Wes, kepersonaan. alasannya ini udah lama kata Pak Dewi lama. Lalu terus sekarang. Kok nggak dirapatkan? Dari termasuk kepanitiaan. Akhirnya warga kan Kemarin. contoh di RT 6 di Pak Eko kan perang deal sama RT-nya. Lah maaf itu jendela kasih buka. Coba kalau memang ada sosialisasi warga pasti ada solusi yang terbaik. Kecuali itu Baik, program kasih pemerintah. buka jendela nih Pak Manduri. Kasih dibuka gara-gara kafe nak Itu swasta yang Di diuntungkan swasta pribadi. komersil. Yang diuntungkan pribadi. Larinya kan komersil larinya. Misalnya program pemerintah gas, kan kayak iso nolak. Nggak bisa nolak. Salah kalau nggak Atau tiang listrik. untuk panggung. Saya itu Pak Udri, saya ini pegawai DDan. Anakku yo wakeh. Iya tuh aku pengen di omah kok tingkat telu besok iki wong-wong ki rata-rata omahe akan loro. Wis aku tak telu anakku akeh. Carane piye? Duit 1 juta tak kudu galangan oleh semen. Walah nggih ngedek cukup lah. Dadi bangun iki aku ya dinyak, Pak. Saya bangun pertama langsung ngedek 2, Pak. Karena memanfaatkan pring sampai triplex ning iso mau ndang iso munggah. Soal iki ler karena anak-anak gede, iki leren 8 tahun. Anak-anak tak dhisik. Terus baru aku akhirnya Pak iso bangun tingkat telu. Jadi andaikan saya ini merealisasikan panggung, tak anggap es teh Pak. Karena semen 1 juta itu loh Pak, nggih ngedek nggih panggung lho cukup ibaratnya. Gedene semennya dhisik ya. Ya kita angkat lho. Korale piring Pak, ada wong turahan sak-sak klumpukne. RSB lho Pak, gampang Pak gerak. Ya, Ono sing wis duwe 1 loro. buktinya Saya bisa di RT merealisasikan kita bisa aslinya. bangun taman kan wes. Saya bisa merealisasikan cuma aku wis tuwa dikira aneh-aneh. Saya pribadi ini saya mencontohkan. Wis gila lah Pak, saya golongan rendah iso bangun rumah tingkat telu. Tapi caranya piye? Ya iku mau Pak. Wah, duit 1 juta tak tiketne galangan Pak. Aku duit 1 juta titip iki oleh semen pirang sak, oleh 20 sak ya. Tapi aku tak cukup 5 tahun kan, 6 tahun kan jumlahnya 20 sak ya. Terlepas dari harganya semen enggak berapa. Mau Pak, dia seneng Pak modal itu modali. Harganya tetap harga lama. Iya, pokoknya aku tuku semen padha karo wong Madura bowo, Pak. Wong Madura ki aku lanang yo. Bowo ki tuku isi, Pak. Bowo 500.000 TV 14 in ngono. Dadi kon omahku besok dadi manten, kono sing tak dekeki Pak Nafis mau. TV 15 in terlepas hargane piro?
Jadi waktu aku dadi manten langsung ngenggone omah anyar ono TV-ne, bowe kasur, bowe apa ngono, Pak. Padha karo arisan. Arisan bentuke ngono dadi gak menyusun. Lek wong Jawa, bowo 50.000, wis 10 tahun balekne 50.000. Ada daging barang ini. Paham, Pak ya? Iya. Jadi lek bangun kaya Amit, kaya bangun panggung tak gawe es teh, Pak, menurut saya. Andai kan karena ngedek iki gak murah, Pak. Lho ketok ngedek kan lah. Iya, Pak, tapi lek bekas triplek enek sitok di kelompokne dek api. Wis gak usah tuku triplek, Pak. Pring-pring ae. Lho saiki aku duwe pring 100. Lek pengen duwe bangun ae lho pring iki jagaken. Di panggungnya digawe 2 meter atau 2 meter 20, ngisore nggih getek kursi. Lek RW duwe terop, dekek ning ngisor wis enak, Pak, di model pingku. Panggungnya permanen. Zamane sapa RW ini? Pak Udin. Tinggalan lho iso, Pak, buktekno, Pak. Sama dengan dapura kita loh, zaman Pak Cip. Iya, Ya Pak Cip, coba ndak otoriter beliau, ya ndak gak jadi bisa. itu. RT 2 gawe gapura. Itu kok kalau gak beli iso. rumah satu itu Pak. Zaman Dapura segitu, kita Pak. itu. Zaman segitu Zaman rumah satu. Samono itu. Zamannya Pak Cip ya. Iya, 200 lebih itu kalau dinilai dengan uang. Kebutuhan angkatan laut ini. Ya, jadi dia inspirasi angkatan laut sana. Iya terus. Aku Pak sing ngitik itu. Ayo. Ini Ayo, jadi Cocokin ngarep. contoh masing-masing punya anu Pak, desa mau RT 7 RW 3 Iya. pas ana jembatane lapangan iku kuwi gawe gapura apa? Rupane dolanan gaple. Wong papat wong 5 bengi berbulan-bulan bertahan. Gak di gapura ta? Sik gapura. Sik duduk pondasi gitu. Ya duduk pondasi ngono enek. Duduk sok pondasi. Enek sing ngejoki semen, enek sing dadi gapura, Pak. Ora rapat, ora nyapo-apa coba ta. Iki gawe apa? Ya salah gawe gapura wis semene. Dadi itu caranya nggak bisa ditiru yang lain. Apalagi Andai kan ada nanti Pak Udin merealisasikan panggung ning lapangan, aku siap mendukung teknik cara macam-macam bentuk. Iso Pak Udin loh. Gue sementara gak sah cagake ingat. Sing penting serahkan RSBK nanti ya. sing penting dek-dekan ngono sik tak Pak. Nek dene kuat cagake papat nyewonengen bentuk atape menyusul. Kok papat kok apik ya. Kalau sudah diserahkan lho Pak. Lek gak diserahkan angel. Iya, memang Wis diserahkan bangunan permanen wis enak. memang RSB kok titip kursi bareng ning kono gak apa-apa. Gak ngono RSB ya duwe kantor. anu Pak. Tapi itu kan kerjasama dengan RT RW 4 juga Pak ya. RW 4 gak gelem RT 3 bangunan. Karena bangun ngarep lho Pak, lampu wis dadi murem. Lah opo alang-alang kok dipadani lho. Kasih aneh. Lampu Itu jalan Pak. aku kan tahu dodol sate ning kono, Pak. Waktu penjualan online sik kasih awal-awal ya. Tak pikir arek pacaran, Pak. Ini kok jobo, kok saka jero ngeruk ning kresek, kok ngerung hidup oh gak pacaran iki aku. Jadi penjualan tapi lampunya peteng, Pak. Terus akhirnya aku duwe ide kuwi, Mas. Wah, iki enek dana portal. Engko lek dirapak jelas tukaran. Ngene. Engko listrike piye macam-macam. Wis tak terobos ya, Pak. Saiki padang koyo ngono. Cuma karek ngrawate ya gak iso koyo ngono. Itu komitmen Pak. Komitmen mereka. Iya. Terus TPT itu gawe gampang tapi rawannya Pak.